Halo, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Apa kabar semuanya, sahabat Munir TV? Jumpa lagi pada kesempatan ini. Kita akan bahas tentang bagaimana regulasi atau legal dan tidak legalnya membangun sebuah hotspot Wi-Fi. Bukan saja RT RW Net, tapi semua hotspot Wi-Fi yang menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu. Yang pertama adalah Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. SIUP ini setiap ada jual beli. Kenapa jual beli? Karena kita membeli bandwidth atau kita membeli kuota dan kita menjual kembali. Ini di luar dari pembatasan dari ISP. Jual beli ini harus mempunyai surat izin usaha perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat izin tempat usaha atau situ. Jadi yang pertama SIUP, yang kedua situ. Ini belum kita masuk ke dalam teknologi informatikanya. Jika kita sudah mulai jalan usaha, yang sudah mulai berkembang, sudah mulai ada pendapatan, wajib untuk memiliki surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, surat izin untuk tempat usaha. Itu dua hal penting. Berjualan apapun, ini sudah merupakan hal yang wajib. Jika ada jual beli dalam skala yang menengah ke atas, skala kecil, seperti sahabat bisa jual roti, voucheran seadanya, ini masih bisa dibina oleh Dinas Perdagangan misalnya dalam upaya peningkatan usaha kecil dan menengah. Jadi jangan dulu berpikir izin jika ini masih dalam tahap pembinaan untuk pengembangan usaha kecil. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah izin untuk frekuensinya. Yang menjadi masalah adalah penggunaan frekuensi apa yang dimaksud dengan frekuensi legal, 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Dua band yang sering diberikan untuk digunakan di Indonesia pada umumnya dengan regulasi atau aturan tertentu. Dalam peraturan Menteri Kominfo nomor 28 tahun 2015 ini sudah menjelaskan mana yang menjadi frekuensi yang bisa digunakan publik dan mana yang tidak boleh digunakan publik. Walaupun kita hanya memancarkan Wi-Fi dengan jarak 10 meter, 20 meter, bahkan 50 meter, tapi menggunakan frekuensi yang salah, maka ini sudah dipastikan ilegal atau melanggar aturan. Kenapa melanggar aturan? Banyak sahabat yang belanja alat access point atau router wireless dari negeri tetangga. Setiap negara itu mempunyai protokol yang berbeda. Misalkan di China dengan frekuensi 5,2 GHz atau 5,6 GHz. Ketika kita membeli alat dari sana sampai di sini dan ada yang beranggapan bahwa ini sudah sama-sama 5 GHz dan diizinkan, padahal tidak. Indonesia dengan rank 5,8 sekian sampai sekian, kemudian 5,6 ini banyak digunakan untuk kepentingan BMKG untuk memonitor cuaca di Indonesia. Jika kita menggunakan router atau device dengan pancaran 5,6 walaupun pancarannya dekat, kita sudah mengganggu dan bahkan merupakan hal yang ilegal. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Yang berikut, jika kita menggunakan frekuensi 2,4 GHz. 2,4 GHz ini sahabat bisa senyum-senyum saja, karena di dunia pada umumnya kita beli alat dimanapun hampir sama dengan frekuensi Indonesia. 2,4 GHz dengan pancaran tertentu. Dalam Permen Kominfo ini nomor 28 tahun 2015 sudah dijelaskan bahwa yang masuk ke dalam Wi-Fi publik adalah 2,4 GHz, frekuensi 5,8 GHz, kemudian pancarannya, power transmitnya itu tidak bisa lebih dari 100 mW, itu kurang lebih 20 dBm. Wi-Fi publik yang sahabat bisa memanfaatkan untuk usaha hotspot Wi-Fi, dan ini masuk ke dalam legal. Misalkan kita tethering dari handphone ke PC, ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5,8 GHz. Ini juga dikatakan Wi-Fi publik karena pancarannya dari di 2,4 GHz kita tidak melenceng kemana-mana, 5,8 GHz tidak menggunakan alat dengan penggunaan 5,6 misalnya, dan yang berikut adalah transmit power atau daya pancarnya itu tidak bisa lebih dari 100 mW atau sekitar 20 dBm. Jadi pancarannya seperti kita melakukan tethering, itu pancarannya sekitar 5-10 meter. Kemudian router wireless dengan pancaran 100 mW atau kurang lebih 20 dBm. 20 dBm itu kalau
lihat di pancaran access point di bawah 150 meter, atau jika sudah ada hambatan gedung di bawah 100 meter. Ini yang dimaksud dengan Wi-Fi public dengan syarat penggunaan frekuensi 2,4 dan 5,8. Namun tidak sebatas itu sahabat. Jika sahabat melenceng dari frekuensi dan aturan Wi-Fi public ini, walaupun daya pancarnya hanya 10 meter, 20 meter, misalkan sahabat menggunakan di 5,6, frekuensi yang digunakan hanya untuk BMKG, untuk memantau cuaca dengan radar cuacanya di Indonesia. Jika Anda melanggar, walaupun pancarannya hanya 50 meter, 30 meter, jelas ini merupakan hal yang ilegal dan dilarang oleh pemerintah, dan sahabat bisa dikenai hukuman. Lalu bagaimana jika kita membangun RT RW net yang di atas 20 dBm atau di atas 100 MW? Nah, ini yang menjadi masalah. Harus bersama dengan atau bekerja sama dengan ISP yang sudah terdaftar di Kominfo, yang sudah bergabung juga dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABJI. ABJI dengan Kominfo sudah membuat komunitas Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dengan aturan-aturan tertentu, dan setiap tahun ABJI dengan ISP yang terdaftar ini mereka melaporkan ke Kominfo untuk laporan-laporan tertentu, penggunaan frekuensi dan lain-lain sebagainya. Ini yang perlu sahabat ketahui. Sahabat juga bisa bergabung ke anggota ABJI yang banyak di Indonesia, kurang lebih di atas 100 anggota, dengan ISP yang bisa menawarkan kerjasama, dan Anda bisa menggunakan ISP ini untuk dijadikan RT RW net bagi jangkauan yang sudah lebih dari 100 MW atau 20 dBm daya pancar Wi-Fi-nya. Misalkan Anda merancang RT RW net dengan point to point atau point to multi point yang sudah jangkauannya sampai di atas 1 km, maka ini sudah pasti melanggar aturan karena pancaran atau transmit powernya di atas 100 MW atau di atas 20 dBm. Di bawah pancaran Wi-Fi di bawah 20 dBm atau 100 MW ini masih masuk dalam Wi-Fi public. Tapi ingat, walaupun sudah masuk dalam Wi-Fi public, tapi jika dalam membangun usaha, sahabat harus memiliki beberapa yang harus diurus. Di antaranya adalah surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan yang kedua adalah surat izin tempat usaha. Sahabat bisa melakukan izin dalam bentuk usaha perorangan seperti UD, usaha dagang, ataupun kios. Ini usaha perorangan. Kemudian usaha yang sudah memerlukan karyawan di atas dari perorangan itu CV atau PT. Perlu diketahui agar tidak banyak lagi yang bertanya apakah perlu izin, apakah ini legal atau tidak legal. Penjelasannya demikian. Harus punya surat izin usaha perdagangan, harus punya surat izin tempat usaha, dan penggunaan frekuensinya harus pada Wi-Fi public. Di atasnya itu kita harus melakukan izin atau bergabung dengan ISP yang sudah punya izin. Bagaimana kalau kita melakukan mengurus izin sendiri? Ini sangat mahal. ISP dalam skala perseroan terbatas atau PT pun per bulan harus melaporkan anggarannya, penggunaan frekuensinya, dan juga pembayarannya sangat mahal. Oke, itu yang perlu share kepada sahabat semua. Dan di setiap daerah, aturan daerah juga ada yang berbeda-beda. Ada daerah tertentu yang dalam rangka meningkatkan usaha UMKM-nya atau usaha kecil menengahnya, mereka menggratiskan dan memasang RT RW net di daerah dengan kontrol Kominfo di daerah tersebut. Dengan usaha hotspot Wi-Fi, itu pun kontrol dan pembinaan dari Dinas Kominfo. Saran, sahabat bisa konsultasikan di Dinas Kominfo di kabupaten atau di kota sahabat, ataupun di Dinas Perhubungan untuk membangun usaha hotspot Wi-Fi sehingga tidak termasuk dalam usaha ilegal yang dilarang dengan penggunaan frekuensi-frekuensi tertentu di luar dari syarat-syarat Wi-Fi public. Sahabat juga bisa membaca Peraturan Menteri Kominfo nomor 28 tahun 2015 dan juga ada beberapa surat edaran yang terbaru. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.